Kalau anak kita tidak bisa komunikasi dengan kita, ya kebayang nggak sih dari bayi ditinggal? Ya itu Udah konsekuensi 40 hari, orang di Miss. luar negeri. Terus kenapa Aku kamu kan menghilang dari keluarga? Kenapa kamu menghilang dari keluarga? menghilang dari keluarga, Miss. Si suamiku itu banyak banyak utang. Dulu gajinya 700.000, Miss. Dia dia main judi kayak gitu, punya utang duit Kan sudah yang cerai sama kamu, kenapa kamu gitu. tidak menghubungi keluargamu? Belum, Miss. Masalah pertama kali aku minggat itu, Miss. Enggak, kan sekarang masalahnya kan kamu hilang dari keluarga kan? Iya, Kenapa kamu kalau harus menghilang masalah dari keluarga? aku menghilangnya dari keluarga itu, aku nggak mau bayarin utang-utangnya si mantan suamiku itu Enggak, gitu. kalau suamimu kan udah mantan. Kan sama keluargamu nggak ada hubungan. Sama keluarga aku nggak ada hubungan, cuman si orang tuaku itu, Miss, tiap cerita gitu tetap itu aja yang diomongin, Miss. Kayaknya aku kalau mikir-mikir, nikah itu aku, tapi kenapa orang tua aku tetap kayak punya dendam ya sama dia. Kalau aku udah lost, Miss, orang nggak punya dendam kayak gitu, kayaknya aku udah nggak ceritain dia ya kalau pas telepon gitu. Tapi orang tua aku tetap ngomongin ini. Bukan, maksud aku adalah gini loh. Orang tuamu dendam dengan mantan suamimu karena dia yang menjodohkan. Tetapi kenapa kamu harus menghilang dari keluargamu, dari bapak ibumu? Kalau kalau menghilang, nggak bisa komunikasi, tapi aku jarang pulang, Miss. Oh ya, kalau jarang pulang ya tentu karena kamu ada di rantauan. Nggak apa-apa sih, kan masih jauh. Ah, dan memang keadaan seperti itu, resiko seorang ibu meninggalkan seorang anak, suatu saat dia canggung sama kamu, nggak bisa deket sama kamu, itu dimaklumi ya sayang ya. Iya, Bukan hanya kamu saja, tapi saya yakin kamu pasti bisa. Apalagi anakmu laki-laki atau perempuan sih? lagi, Miss. Iya, kalau laki-laki kan agak canggung, kan nggak mungkin curhat-curhatan. Jadi wajar bagi saya kalau kayak ada rasa kecewa, marah. Karena siapa sih seorang anak yang mau ditinggal oleh ibunya? Tetapi jika dia sadar tidak ada satu seorang ibu pun yang rela membiarkan anaknya masih bayi ditinggal demi mencari sesuap nasi untuk masa depannya. Bener nggak sih? Iya, Miss. Semangat, lakukan yang terbaik. Eh, Nomormu sudah aku kirimkan ke Yorpe. Besok kalau sudah dihubungin, nanti telepon aku lagi ya sayang ya. Iya, Miss. Jangan pendam dalam hati, sukses, ingat rezeki, ingat anak, ingat keluarga. I love you. I love you too, Miss. Miss, aku mau minta solusinya, Miss. Belum solusi, Miss. Solusinya untuk keadaan seperti ini, iya kamu tetap harus bekerja. Kamu pulang, apa yang bisa kamu lakukan? Kalau kamu sudah cukup uang, pulang. Karena solusinya, kalau kamu nggak kembali, kamu tetap akan jauh dari anak-anakmu. Miss, Miss. Hmm? Lah, tapi mantan suamiku nikah nikah sah sama keluarganya bapakku, Miss. Kan Ya, repot, Miss. Tetap ketemu muka, Miss. Aku itu, Miss, yang bikin aku pulang nggak ya yo, itu. kenapa? Dia Kan sudah nikah, ketemu terus apa sama hubungannya sama keluarga. kamu? Berarti kamu masih ada hati. Bukan ada hati, Miss. Tapi kelihatan tiap hari wira-wiri, Miss. Aku RT-nya RT 12, dia RT 24, Miss. Nggak ada Kalau di hubungannya. kampung kan wira-wiri, Nggak Miss. ada hubungannya. Jika kamu damai dengan hatimu, jangankan itu. Dia kentung di depan ngarepmu pun nggak berdampak dalam hidupmu. Karena dia tidak akan pernah menyakiti dirimu kalau kamu tidak mengizinkannya. Permasalahannya, kamu masih mengharapkannya nggak? Kamu masih Enggak, aku terluka nggak apa nggak? mengharapkan. Kalau terluka sih, ya enggak sih. Cuman kalau ingat anakku bilang, kok aku kayak nggak diakuin ya. Iya, kenapa harus diakuin? Memang kamu tidak boleh play victim. Pada kenyataannya dia tidak mengakuimu. Ya udah, move on. Ya jalan satu-satunya adalah jika punya pasangan yang tidak bisa kita tolerir. Dua caranya. Satu, pasrahkan pada yang di atas atau pasrahkan pada wanita lain. Kita nggak bisa mencintai seseorang seseparuh-separuh. Ya biarkan dia dengan caranya. Kalau dia sudah diambil pelakor,
Ya udah, kita tinggal melihat aja. Dan kalau kita udah pasrahkan sama Tuhan, lumayan kita dapat beras, dapat gula. Loh, ya kan bener kan? Ya cuek aja, bodoh amat gitu loh. Lah dia mau tumpak-tumpak di ngarepmu sakit. Ya karena kamu mencintainya. Kalau kamu tidak mencintainya, kamu nggak akan merasakan sakit. Enggak bisa, aku udah nggak cinta, Ya Miss. berarti kalau nggak cinta ya Aku santai udah, aja. Dia mau telanjang di depanmu, mau tumpak-tumpakan di depanmu, nggak ada dampaknya buat kamu. Karena kamu nggak akan ngaceng-ceng. Ngerti nggak? Lah dia mau ngerti. rabi sama tetanggamu. Ya apa hubungannya Iya, sama kamu? kan nyuruh foto tuh, Miss. Lah emang motomu mau teronyong-teronyong nih dia lagi tumpah-tumpahan. Ya Loh, enggak, Miss. ya gini loh. Konsepnya satu. Dia nyolok moto. Apakah kamu tidak bisa membalasnya? Balas dengan elegan. Percantik dirimu, perkaya dirimu, sehatkan jiwamu. Dia stroke, Iya, kamu cuman bisa tersenyum. Halo mantan, perot ya. Ngono. Kok malah adep-adepan gak wani? Yuk harus dihadapi dengan gentle. Percantik diri, Miss. perkaya diri, dan percaya diri. Percantik diri, perkaya diri, dan percaya diri. Lah kamu lihat mantanmu lihat, aku tahu ditumpahi enak. Ya jelas saya diguyu-guyu sampai melungker-melungker. Iya kan? Percantik diri, perkaya diri, percaya diri. Bodoh amat kamu mau tumpah-tumpahan di depan saya, nggak ngefek. Nyatanya istrimu lebih cantik menurutmu, tetapi pada faktanya saat kamu stroke, melet-melet kamu. Doakan jangan sampai. Terus kamu kenapa kamu harus sedih saat dia sudah menikah? Kecuali kamu gatelen lan kaceren. Nah, orang Miss Lah sama. kalau orang kenapa Aku sakit? trauma. Kenapa sakit? Ya kalau nyuruh nyuruh foto kayak rapi Lah rapi. iya, percantik dirimu. Percantik dirimu. Karena hanya orang-orang insecure saja, orang-orang yang tidak damai dengan dirinya sendiri, merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang yang di depan mata. Lho wong aku ketemu wong sing bendino di Facebook ngelok-ngelokne aku ya tak parani kok wonge. Tak jak salaman, nyantai aja. Dia tidak bisa menyakitimu tanpa izinmu. Sekarang pertanyaannya, sanggup nggak kamu? Aku berusaha sanggup, Miss. Lah mbok gak usah nyulek moto, tumpak-tumpak nek ngarepmu emang ada dampaknya. Kecuali kamu yang kaceren. Bodoh amat. Kadang itu penting dalam hati kita. Ngerti? Ngerti, harus cantik ya, Miss. Tak cantik meneh, Wajib. Miss. Tapi ojo kaceren cantik-cantik terus meno susune pentile ditokno disamperin ning guritan. Ojo kui. Cantik, anggun, dan elegan. Jadi wanita yang Wis. cantik, anggun, dan elegan. Bukan berarti terus marah katokan tok karo kotangan tok mlaku dhewe dijemput Pak Purnomo engko. Paham? Miss. Oh, Miss, terbuka sudah utekku, Miss. Ngono tangisi laki-laki kaya ngono tangisi edian we. Percantik Aku diri. serius, Miss. Lah nyatane kamu nggak berani pulangnya berarti kan menangis dalam hati saja. Kecuali kamu bayangin, bah kayak mis manuke gawedi telolor-telolor, mis aku tidak bisa move on. Bisa kan wajar. Lah wong kamu nggak mencintainya kok gayamun geeran iki. Ya Allah, keliru berarti aku ya. Aku Ya, harus menurutku kamu masih mencintainya dan mengharapkan manuknya. Kalau kamu tidak mencintainya, kamu tidak akan peduli lagi dengan dia. Orang yang sudah tidak merasakan sakit, kan udah nggak peduli, bodoh amat. Kecuali kamu masih mencintainya, mengharapkan manuknya. Kalau kamu tidak mengharapkan manuknya, dia telanjang di depanmu, nggak pakai baju di depanmu, nggak ngefek. Paham? paham, Miss. Terbuka sudah utekku, Miss. Makanya, kalau kamu merasa bahwa kamu tidak gatelen lan kaceren, nggak ada dampaknya kok. Paham Aku sampai di kok sini? percaya anakku milik mantanku ya, Miss. Orang ngefek. Orang ngefek itu alasan aja oke pingin ditompaki ping pindho.
Gawayane anake rupane padha karo bojone. Telek arek-arek iki jes lho rumah saku. Kaya jangan, oh jangan berhenti. Allah, ya dah. Enggak, Miss. Aku udah trauma, Miss. Wes delok modelmu yo, trauma-trauma kalau sekali. Jika kamu tidak mencintainya, luka itu sudah tidak ada lagi. Jika kamu tidak mengharapkannya, berseberangan dengan dia berhadapan tatapan muka, kamu tidak akan pernah merasakan cinta di dalamnya. Saat detak jantungmu sudah Miss. tidak bergetar lagi menyebut namanya, artinya cinta itu sudah tiada lagi. Tetapi saat kamu masih membencinya, saat kamu masih dendam padanya, saat kamu masih marah atas namanya, saat kamu tidak suka saat dia lewat di depan matamu, cinta itu masih ada, walaupun sudah menjadi dusta. Jika seorang perempuan sudah terluka, dia akan merasakan hambar segala suasana. Dan pengakuan itu sudah tidak penting lagi bagi wanita yang sudah terluka. Paham nyampe di sini? Paham, Miss. Paham, paham, nggak ngerti apa-apa. Iya, wis paham aku. Waktu terbuka, utekku wis Dua mau. mbak rambutmu jentus nih tembok ya enggak? Ya hilang ayuku no. Ya ben ra ngurus. Tapi ndelok modelmu kayak arek umur 16 tahun kok keplaki kok. Wes ndang ngalih dek kene ngopo kuwi? Miss, matur suwun, Miss. Ya Makasih, wes. Miss. Semoga Oke. di sini sehat selalu, panjang Ya. umur, selalu Ya. dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah rezeki, Miss. Amin. Ngalih apa ora we? Assalamualaikum. Selamat. Waalaikumsalam. Wes ndang ngalih kono aja gentayangan endi-endi wis bengi. Awas kowe lek bengi-bengi gentayangan kaya ngono ya. Juwambaki rambutmu ya. Bubuk lah, bubuk. Ya Assalamualaikum. wes. Waalaikumsalam. Bocah ya ayu kaya ngene gentayangan bengi apa ya gak diserengkal-serengkal karo malaikat-malaikat. Iya apa nah? Jadi satu hal, perempuan itu memang diciptakan aneh banget. Saya sebagai perempuan itu merasa sangat aneh banget. Sebenarnya kita nggak marah sih, tapi pura-pura marah sama pasangan kita biar diperhatikan. Perempuan kadang-kadang cari perhatian laki-laki agar agar bisa dinotis sama laki-laki. Tetapi saat perempuan sudah tidak ada rasa lagi, saat perempuan sudah menahan luka yang sudah tidak mengeluarkan air mata, perempuan sudah nekat. Bahkan pergi pun tidak merasakan sakit. Jadi buat perempuan-perempuan saat ini merantau, dan saya ingatkan sekali lagi buat para laki-laki, tidak ada satu orang perempuan pun yang mengharapkan ganti pasangan, kecuali wongnya pas gendeng. Ya, jadi saya secara pribadi merasa bahwa hidup itu adalah pilihan dan kamu berhak memilih kehidupanmu. Dan begitu juga buat teman-teman.